Oke, kali ini kita akan belajar cara mencetak di Microsoft Excel. Oke, uh, hal yang perlu kita ketahui adalah Microsoft Excel ini adalah berbasis sheet ya, worksheet. Jadi satu workbook, satu file Excel itu atau disebut dengan workbook itu dapat terdiri dari beberapa worksheet. Oke. Nah, secara default ketika kita mencetak itu maka Excel hanya akan menawarkan sheet yang sedang aktif. Contoh, Excel yang sedang saya buka ini memiliki 3 sheet, yaitu pemantapan Word, Excel, dan keterangan. Nah, ketika kita mau mencetak, caranya sama dengan di Microsoft Word, file, kemudian print. Nah, maka secara default yang ditawarkan oleh dia adalah aktif sheet saja, jadi sheet yang sedang aktif. Nah, ternyata di sini padahal kita hanya punya kita misalnya ini cuma satu lembar gitu. Satu lembar, kalau kita cetak ini paling cuma satu lembar, tetapi kenapa ketika kita akan mencetak di sini ada 20 halaman. Nah, ternyata ada bagian ini, bagian kosong. Bagian kosong itu kita warnai seperti ini. Nah, ternyata ini dianggap data oleh Excel dan itu yang ditawarkan dicetak, sehingga banyak halaman. Caranya itu kita bisa hilangkan. Kita pilih aja baris ini sampai ke terakhir. Untuk ke baris terakhir kita bisa scroll ke bawah langsung, kemudian blok. Kita klik kanan, clear aja, clear content. Oh, nggak mau hilang. Kalau nggak mau, kita menggunakan senjata sakti ini, clear all. Oke. Atau baris kita pilih, kita undo misalnya, barisnya kita pilih, kemudian kita gunakan shift, control, dan panah bawah untuk blocking sampai ke bawah. Kita delete sebenarnya bisa aja, klik kanan delete. Oke, kalau mau bersih juga di bagian kolom juga bisa kita lakukan hal yang sama, klik kanan delete, atau kita gunakan clear all ya. Nah, sudah, kita coba sekarang Ctrl P. Nah, hanya ada 2 halaman. Oke. Nah, kenapa 2 halaman? Karena nah, kalau kita sudah pernah mengaktifkan file print ya, atau Ctrl P, Excel akan memberikan ini ada garis-garis putus-putus di sini. Jadi dia menandai ya, ini adalah halaman pertama, ini halaman kedua, seperti itu. Kalau kita belum pernah klik print ataupun Ctrl P, hal itu tidak akan terlihat. Oke. Nah, kita bisa melakukan pengaturan di sini karena di sini orientasinya masih portrait. Kita bisa memaksa, misalnya kita bawa ke landscape. Oke, ternyata di landscape juga masih kalau kita print ya masih 2 halaman karena ada 1 kolom yang tertinggal. Oke, ada beberapa cara untuk memaksa dokumen itu ada di 1 halaman, maksudnya data-datanya hanya 1 halaman saja. Yang pertama kita tetap tidak melakukan yang pertama kita bisa melakukan pengaturan. Contoh, kolom ini kan tidak kita gunakan ya, ini bisa kita hapus. Adapun kolom ini misalnya nggak kita gunakan, kita hapus. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini berarti Excel ini hanya akan mencetak pada 1 halaman saja. Oke, seperti ini. Oke, nah coba ini kita besarkan, contohnya kita besarkan sehingga kita bisa menemui cara yang kedua ya. Cara yang pertama seperti itu, kolomnya kita efisienkan, ada merupakan kolom referensi. Atau yang berikutnya ada kolom yang tidak gunakan, kita hilangkan. Kita juga bisa melakukan pengaturan pada kolom-kolom, pada lebar kolom. Oke, supaya dokumen ini memang berada pada 1 halaman saja. Oke, kita print. Oke, nah cara ininya sama ya, sama dengan yang di Microsoft Word, cuma agak berbeda. Kalau di Microsoft Word tidak dibagi 2 seperti ini, tapi ini dibagi 2.
Oke, ini coba kita cetak ke Microsoft OneNote. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, coba kita bawa ke kasus yang berbeda ya. Kita memaksa kolom ini menjadi portrait. Ya, kita akan mencetak dalam mode yang portrait ya, sehingga page layoutnya, orientationnya kita bawa ke portrait. Nah, setelah kita portrait, ternyata di sini terpotong ya, 1 2 3 4 5, ada 5 halaman terpotong. Oke, kita bisa melakukan pengaturan kepada kolom-kolom yang ada, tetapi jika tidak bisa, maka kita punya cara kedua, yaitu memainkan skala pada saat percetakan. Oke, caranya begini. Kita print. Nah, di sini kita bisa lakukan page setup. Nah, di bagian ini kita bisa turunkan perkecil skalanya ya. Atau mungkin bukan di sini, kita mainkan di sini aja, di margin. Oke, di custom margin. Nah, di sini kita mainkan ya bagian ini. Nah, di sini kita mainkan, kita turunkan, misalnya kita bawa ke 90% dulu, coba amati ya. Ini batas ini ada di kolom L dan M. Kalau kita oke, ada di mana dia? Oke, sudah ke tersisa 3 kolom ya. Kita kecilkan lagi kok skalanya ke 80. Oke, masih ada 1 kolom yang tertinggal. Kalau saya biasanya bagian ini yang saya mainkan, jadi marginnya biasanya yang saya perkecil. Oke, atau kita kembalikan saja, karena kita akan mainkan skala ya. Kita turunkan lagi skalanya jadi 75. Oke, ini sudah tercover 1 halaman. Coba kita tes. Nah, jadi worksheet itu sudah dapat dicetak di 1 halaman saja. Cuma ukuran fontnya ataupun isi yang akan tercetak itu akan kecil karena skalanya memang kita perkecil. Oke, coba sekarang kita print. Kita amati. Ini ya, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, ini apa? Ini yang portrait, yang landscape tadi yang mana? Oke, ini landscape ya. Ini landscape. Ini yang portrait. Oke. Jadi dengan melakukan scaling atau perskalaan, kita bisa memaksa dokumen itu berada dalam 1 halaman saja. Namun dalam memainkan skala, kita juga perlu memperhatikan keterbacaan dari isi dari Excel yang kita print ini. Oke. Nah, ini opsi kalau misalnya yang kita cetak itu biar di 1 halaman saja. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke tadi yang saya sampaikan adalah di Microsoft Excel secara default yang di print itu adalah worksheet atau sheet yang sedang aktif. Nah, kita kan memiliki tiga sheet ya, 3 sheet. Bagaimana dalam sekali print ketiga worksheet tersebut dapat tercetak langsung semuanya. Oke, berarti di sini yang kita harus ubah di sini. Ini kita pilih entire workbook. Oke. Kalau entire workbook berarti keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, ternyata di sheet ini itu masih di sheet mana tadi? Sheet ini ya, masih ada bagian ini. Oke, coba kita hilangkan, coba kita clear all. Oke, sekarang kita print ya. Kalau kita pilih entire workbook, maka ini adalah halaman 2, ini adalah halaman 3. Ini worksheet Word, ini worksheet dari Excel, ini worksheet dari keterangan ini. Oke, jadi itu opsinya ya. Kita bisa memilih secara default adalah active sheet saja, tapi kalau kita mau mengeprint atau mencetak keseluruhan, kita pilih entire workbook. Oke.
itu kalau kita berhubungan dengan sheet dan workbook. Nah di Excel itu punya satu fasilitas lagi, yaitu kita mencetak dokumen yang kita ingin cetak saja, bagian dokumen yang ingin kita cetak. Contoh misalnya, mungkin di sini saya ingin mencetak bagian nomor dan nama saja misalnya, bagian ini saja. Apakah itu bisa dilakukan? Oke. Microsoft Word tidak bisa melakukan itu, tapi di Microsoft Excel dapat melakukan itu dengan cara kita blok yang mau kita cetak, kemudian kita masuk ke page layout, ya. Kemudian di sini ada print area, kita pilih set print area. Nah maka bagian ini misalnya di titiknya, kalau kita tes sekarang, kita print coba. Nah maka di bagian, karena kita pilihnya entry workbook ya, kita ke active sheet lagi aja, maka hanya bagian ini saja yang akan dicetak, bagian yang kita set print area. Oke, itu jika kita hanya ingin mencetak bagian tertentu saja ini. Print area itu bisa kita tambahkan nggak? Bisa lebih dari satu nggak? Coba kita tes ya. Misalnya saya ingin mencetak bagian ini misalnya. Nah ternyata di sini ada menu add to print area, atau saya pilih set print area dulu. Tadi kan sudah kita melakukan set print area di sini, sekarang kita melakukan lagi set print area di bagian yang kita blok. Oke, coba kita tes print apa yang terjadi. Oke, ternyata set print areanya berpindah ya, dari yang tadi di bagian nomor dan nama menjadi ke bagian yang kita blok terakhir. Oke, sekarang saya tambahkan lagi. Jadi kita kan sudah memiliki bagian ini set print area. Sekarang kita pilih lagi yang kolom nomor dan nama, namun kita menggunakan menu add to print area. Kita coba print sekarang. Oke, ternyata dia mampu mencetak, namun semuanya berada pada lembar yang berbeda ya, tidak di satu lembar itu. Nah, dan urutannya adalah mana print area yang kita set terlebih dahulu. Tadi kan yang ini yang dulu, sebelumnya memang ini, namun kita replace dengan ini tadi, baru setelah itu kita add dengan print area yang ini. Oke. Coba print areanya kita buat, coba kalau di sini misalnya di sheet yang lain. Oh ternyata add print area itu berlaku pada satu sheet ya, pada satu sheet. Oke, coba kita tambahkan. Ini mau kita tambahkan lagi set print area. Apa yang terjadi? Oke, karena kita ada di active sheet, kalau kita enter workbook berarti 1, 2, 3, 4. Oke, kalau kita pilih enter workbook itu ternyata ketika satu sheet kita set print area, ternyata yang akan di print adalah yang bagian yang sudah kita set ya. Pada worksheet yang tidak kita set, keseluruhan worksheet akan dicetak. Oke. Nah jadi kita bisa mencetak keseluruhan ya, atau mencetak bagian tertentu saja dengan menggunakan set print area. Oke, coba kalau kita ini bisa nggak kita cetak ke tengah, atau tengah secara horizontal atau secara vertikal. Nah Excel memiliki memiliki opsi itu ya. Jadi kita bisa masuk ke bagian margin, kemudian custom margin. Nah di sini nih, di bagian ini kita centang nih ya, lihat ini pergerakannya. Oke, kita coba pilih yang horizontal, yang horizontally saja. Kita coba print. Oke, ternyata bagian ini dia akan dicetak di bagian tengah-tengah secara horizontal. Kita tambahkan coba option vertikalnya, apa yang terjadi? Oke, ternyata dia akan dicetak di posisi tengah-tengah secara vertikal. Oke, mungkin beberapa kasus
horizontal itu mungkin akan digunakan. Oke, kalau saya biasanya beberapa kali menggunakan yang yang center secara horizontal ya, itu biasanya sering saya gunakan. Oke, nah untuk mencetak halaman hampir sama di sini. Kalau ingin mencetak, cuma di sini ring yang yang disampaikan oleh si Excel ya, mencetak dari halaman 1 sampai 2 misalnya. Kalau ini kosongan berarti keseluruhan. Di sini kan ada 4 halaman nih. Ini 4 halaman. Kalau kita mencetak keseluruhan berarti tinggal kosongan saja. Defaultnya adalah seperti ini. Tapi kalau kita mau mencetak halaman 3 saja, isi aja 3 ini, kemudian print. Kalau kita print, ternyata yang dicetak 3 dan 4. Oke. Kalau kita mencetak yang 3 aja, 3 itu 3. Oke, seperti itu. Nah, itu beberapa konfigurasi yang bisa kita terapkan dalam mencetak di Microsoft Excel.